pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita Tuhan suruh menjadi saksi. Kita tidak bisa bergerak sendiri menjadi saksi Tuhan, tetapi kita perlu apa? Roh Kudus. Oleh sebab itu ini pesan Tuhan hari ini untuk kita semua. Ya, pesan Tuhan ketika Ia menjanjikan Roh Kudus yang tercurah pada waktu hari Pentakosta yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Tuhan menggerakkan kami, mendorong kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini diucapkan oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga, yang menceritakan tentang nanti ketika hari Pentakosta itu Yesus Roh Kudus dicurahkan kepada umat Tuhan, lahirlah gereja. Maka pada waktu itulah
semua para murid itu terpencar kemana-mana, dan Injil diberitakan sampai ke Spanyol, sampai ke Afrika Utara, sampai ke India, sampai ke Roma di utara. Saudara sekalian, penyebabnya apa? Hanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bukan hanya berbahasa roh, saudara bukan hanya punya karunia-karunia, katakanlah karunia kesembuhan ilahi, karunia pelepasan, bukan. Tetapi engkau bisa menyaksikan nama Yesus kepada orang, sehingga mereka tertarik dan percaya kepada Yesus. Jadi, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Satu kali kami sedang di bandara, saudara sekalian, tiba-tiba seorang ibu, maaf, kami tahu dia tidak, dari cara dia berpakaian, kami tahu bahwa dia bukan orang yang seiman. Tiba-tiba dia kerasukan, ngamuk di situ, dan semua orang ketakutan. Dan saya dengan ibu dan Dasa waktu itu ke Jakarta, ya, ibu langsung bertindak. Ya, kami berdoa dari jauh, ibu langsung pengkinglah nama Yesus di tengah-tengah orang banyak itu yang berkerumun. Saya kira ada ratusan orang. Dan kemudian puji Tuhan, ibu itu lepas, nah, dan kemudian dia kembali sadar. Dan begitu banyak orang yang mengatakan, dan ingat tadi saya katakan apa? Yesus tengking dalam nama Yesus. Ibu tengking dalam nama Yesus. Nah, semua orang dengar nama Yesus waktu itu. Entah bagaimana tanggapan mereka, itu bukan soal. Tapi semua orang berterima kasih kepada ibu, sehingga ibu itu bisa meneruskan perjalanan dengan pesawat terbang. Itu kami dalam perjalanan, sama sekali tidak direncanakan itu untuk bisa menolong orang lain. Itulah namanya kesaksian. Sekarang mari kita lihat lebih lanjut. Apa katanya kesaksian itu? Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Kalau kami di sini sekarang, di Batam, di seluruh Kepri, dan sampai ke Sumatera, sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke mana-mana. Ya, saya bersyukur walaupun saya tidak pergi jauh, tapi saya pernah pergi ke luar negeri. Ya, tapi itu belum apa-apa. Satu hari ketika Reverend John Hartman masih hidup, dia kemudian bilang kepada saya, Samuel, tolong doakan, bimbing bapak ini. Dia orang Amerika. Saya kaget juga, kok ada orang Amerika perlu dilepaskan. Rupanya kakek neneknya masih ada hubungan dengan mereka dari Austria, imigran dari sana, masih ada hubungan dengan Hitler. Kemudian ibunya itu, neneknya asli orang apa? Indian Amerika. Sehingga dia merasa perlu dilepaskan lewat khotbah dari Reverend John Hartman. Dan kemudian saya bimbing dia. Puji Tuhan, begitu baik hubungan kami kemudian sampai dia memberikan saya satu kamera bagus. Itulah saudara sekalian, bagian-bagian dari kita menjadi saksi Tuhan. Saya juga sudah Tuhan perkenankan melayani di negara tetangga dan melayani di sana untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya, kemudian puji Tuhan saya bisa membaptis 8 orang yang asli orang daerah itu, orang negara itu. Ya, puji Tuhan. Saya sudah sempat menjadi saksinya. Ya, oleh sebab itu walaupun tidak jauh, saya mengajak kita semua untuk mulai bersaksi. Ada saja kesempatan untuk kita menyaksikan
kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Begitu juga kesaksian itu harus semakin berkembang, seperti saya katakan tadi. Untuk kami di Batam, Yerusalemnya Batam. Ya, seluruh Yudea namanya apa? Seluruh Kepri, Kepulauan Riau. Kemudian terus lagi, yang lebih jauh itu Sumatera. Ya, sampai ke luar negeri. Mari kita terus bersaksi, membawa jiwa kepada Yesus, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Gerakan kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami selalu mau menjadi saksi, memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.